pelecehan seksual yang dilakukan oknum dosen kepada mahasiswinya. 15 orang mahasiswa menjadi korban pelecehan. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual. Melindungi Permendikbud PPKS akan melindungi lebih banyak dari yang kalian bayangkan, baik korban maupun masa depan. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Satgas PPKS Universitas Galuh, Ibu Rima Duana, SHMH. Kepadanya waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudari MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang yang penuh dengan kebaikan dan semangat ini. Dengan penuh rasa hormat dan kebanggaan, saya mempersembahkan sambutan ini dalam acara sosialisasi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Galuh. Hari ini kami berkumpul di hadapan Bapak dan Ibu mahasiswa semua untuk menyelenggarakan acara sosialisasi yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Galuh. Acara ini tidak hanya sekedar menjadi forum diskusi, tetapi juga menjadi sebagai bentuk komitmen kita semua dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, adil, dan terlindungi bagi seluruh komunitas akademik kita. Kami sangat bersyukur atas kehadiran Bapak, Ibu, dan mahasiswa di sini. Kehadiran Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian adalah bukti bahwa kesadaran akan pentingnya isu kekerasan seksual semakin meningkat di tengah-tengah kita. Bersama-sama kita mengakui bahwa kekerasan seksual adalah masalah yang semakin meningkat di tengah-tengah kita. Bersama-sama kita mengakui bahwa kekerasan seksual adalah masalah serius yang tidak boleh diabaikan, dan kita harus bersatu untuk mengatasi tantangan ini. Satgas PPKS Universitas Galuh terbentuk setelah melalui proses seleksi oleh panitia seleksi yang ditetapkan pada tanggal 28 November 2023 oleh Rektor Universitas Galuh melalui keputusan Rektor Unigal nomor 443 tahun 2023 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Galuh tahun 2023. Satgas PPKS Unigal ini menjalani tugas pokok dan fungsinya selama 2 tahun ke depan yang beranggotakan 13 orang yang terdiri dari 4 dosen, 2 tenaga kependidikan, dan 7 mahasiswa dari berbagai fakultas yang terdapat di lingkungan Universitas Galuh. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satgas PPKS Unigal membentuk struktur organisasi agar mempermudah dalam menjalankan segala hal yang berkaitan dengan Satgas. Kami membagi Satgas PPKS ini ke dalam 3 divisi. Divisi yang pertama yaitu Divisi Pencegahan dengan koordinator yaitu Ibu Marlina Nurlestari SEMM dari Fakultas Ekonomi. Dengan anggotanya yaitu Bapak Idan Resdian SE dari bagian kemahasiswaan Rektorat Universitas Galuh. Lalu kemudian Saudari Devi Karina Safiani dan Saudara Rival Amalindi masing-masing dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya yaitu Divisi Penanganan dan Divisi Penanganan dengan koordinator yaitu Ibu Widya Mayaningrum, SST MKes MTRKEB dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Dengan anggota Saudari Intan Nur Permatasari dari Fakultas Ekonomi, Saudari Ningsih Nur Hidayati dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Saudara Taufik Fauzi Rahman dari Fakultas Hukum, dan Saudari Sinta Tresna Ayunandia dari Fakultas Teknik.
Divisi selanjutnya yaitu divisi kerjasama dengan koordinator yaitu Bapak Dr. Erlan Suwarlan, SIPM IPOL dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Anggotanya yaitu Saudari Salsabila Khairunisa dari Fakultas Pertanian. Tidak lupa juga sekretaris kami yaitu Ibu Risna Rahmayanti SAK dari Fakultas Ekonomi. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh teman-teman Satgas PPKS yang telah bekerja keras dalam merencanakan dan menyelenggarakan acara ini dengan begitu baik. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras teman-teman semua. Tanpa menghabiskan waktu yang lebih lama, saya mengundang Bapak, Ibu, dan mahasiswa semua untuk mengikuti dengan seksama setiap rangkaian acara hari ini. Mari kita dengarkan, mari kita diskusikan, dan yang terpenting, mari kita bertindak. Karena hanya dengan tindakan nyata, kita dapat membuat perubahan yang kita inginkan. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, dan mahasiswa semua. Semoga acara ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan memotivasi kita untuk bertindak dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama di lingkungan kampus kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ketua Satgas PPKS Universitas Galuh yang sudah menyampaikan sambutannya. Bapak, Ibu, serta mahasiswa sekalian, kita masuk ke dalam acara inti, yaitu pemaparan materi sosialisasi Satgas PPKS Universitas Galuh. Dan kami juga akan menyampaikan link survei yang harus diisi oleh seluruh peserta sosialisasi, Bapak, dosen, Ibu dosen, serta mahasiswa yang sudah dikirim oleh CO host kami di kolom komentar. Tanpa berbasa-basi, langsung saja materi akan disampaikan oleh Ibu Marlina Nurlestari, SEMM. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang menuju sore Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Rektor, Wakil Rektor, jajaran dekanat, program studi, para dosen, tendik, dan teman-teman mahasiswa di sini yang sudah mengikuti acara sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dari kami Satuan Tugas PPKS ya, di Universitas Galuh. Izin share screen Bapak Ibu semuanya. Baik, kenapa dibentuk Satuan Tugas PPKS ini Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa? Ya, karena memang ini diwajibkan oleh Kemendikbud gitu ya. Didasari oleh perkataannya dari Bapak Menteri yaitu Nadiem Makarim bahwa di pendidikan tinggi itu lingkungannya harus kondusif, bebas dari kekerasan sehingga mahasiswa itu bisa mengembangkan potensinya dengan optimal begitu ya. Tapi di sini ada fakta dari hasil survei menyatakan bahwa sebesar 27% kekerasan seksual itu terjadi di pendidikan tinggi. Dan sebesar 77% juga dosen menyatakan bahwa kekerasan seksual memang pernah terjadi di kampusnya. Dan ironisnya 63% tidak dilaporkan gitu kasusnya, tidak terlaporkan. Dan yang paling banyak yang menjadi korban dari kekerasan seksual ini yaitu di pihak perempuan yang sebesar 89% gitu. Nah, karena memang kekerasan seksual ini paling sulit untuk dibuktikan dengan efeknya yang sangat besar, sulit dibuktikan tapi efeknya sangat besar, berjangka panjang juga ya, seperti misalkan ada trauma begitu, traumanya berkepanjangan gitu ya, terus juga jadi mudah emosi dan akhirnya memang fisiknya menjadi sakit begitu. Korban pun enggan melaporkan karena memang
malu kan begitu. Terus juga biasanya pelaku juga pasti mengancam sesuatu pada korban, apalagi kalau memang pelaku tersebut merupakan seseorang yang memiliki kuasa lebih gitu ya daripada korban. Dan di Indonesia pun ya belum memiliki hukum yang dapat naungan hukum yang dapat menangani dan mengakomodir masalah kekerasan seksual di kampus ini. Jadi hukum yang ada masih sangat terbatas pada kekerasan seksual secara fisik gitu ya. Padahal kekerasan seksual itu ada yang terjadi secara non fisik ya ataupun verbal, baik secara luring maupun daring gitu ya, seperti itu. Nah, untuk itu ya eh, untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual, ini pihak kementerian sekarang ini gencar dari tahun 2021 ya meluncurkan yang namanya Peraturan Menteri Nomor 30 di tahun 2021 mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, dan Permen PPKS ini mempunyai 4 tujuan, Bapak Ibu semuanya, yaitu yang pertama ada pemenuhan hak pendidikan tinggi yang aman gitu. Yang kedua juga memberi kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas gitu ya apabila terjadinya kasus kekerasan seksual. Dan perguruan tinggi di Indonesia semakin teredukasi mengenai kekerasan seksual dan di sini juga meningkatkan kolaboratif antara kementerian dan kampus dan pendidikan tinggi dalam menciptakan budaya akademik yang sehat dan aman. Dan diharapkan dengan Permen nomor 30 tahun 2021 ini ya tidak atau setidaknya meminimalisir menurunkan persentase dari kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Nah, sasaran Permen PPKS itu yaitu di sini tentunya yang mencegah dan menangani kejadian kekerasan seksual gitu ya. Dan pada Permen tersebut menjelaskan kekerasan seksual itu mencakup tindakannya itu ada verbal, non fisik, fisik begitu ya, seperti itu. Dan hal ini memungkinkan terjadi pada seluruh sivitas akademika, bahkan semua yang berhubungan dengan sivitas akademika di kampus tersebut. Jadi contohnya bisa mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan tenaga kependidikan, atau dosen dengan dosen begitu ya. Amit-amit ya Bapak Ibu semuanya, dosen dengan tenaga kependidikan, ataupun misalkan mahasiswa yang berhubungan dengan pihak eksternal begitu ya. Jadi bisa eksternal dengan internal kampus begitu seperti itu. Nah itu bisa terjadi kemungkinan terjadi yang namanya kasus kekerasan seksual. Nah ini tadi sudah dijelaskan ya bahwa mencakup tindakannya itu ada verbal, non fisik, dan fisik ya. Untuk itu kiranya semua sivitas akademika yang hadir pada acara sosialisasi ini tentunya harus memahami begitu mengenai apa saja sih yang masuk ke dalam kekerasan seksual tersebut. Karena yang umumnya kita tahu bahwa kekerasan seksual ya berarti perkosaan dan sebagainya begitu ya. Nah, di sini diatur dalam pasal 1 di Permen PPKS ya, Bapak Ibu semuanya, bahwa di sini definisi dulu mengenai kekerasan seksual yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa ataupun gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis ataupun fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatannya melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal, itulah termasuk ke dalam kekerasan seksual gitu ya. Dan di sini saya akan menjabarkan juga pasti contoh-contohnya begitu ya, dan di sini juga terdapat di Permen 30 juga ya, di pasal 5 ayat 2-nya ini ada 20 konten mengenai kekerasan seksual begitu ya. Saya bacakan saja satu persatu ya, yaitu yang pertama menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, identitas gender korban. Jadi ini juga harus hati-hati ya Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa gitu ya. Kita berujar asa heureuy tapi ternyata itu kekerasan seksual
begitu ya. Lalu juga memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban gitu. Terus menyampaikan ucapan yang membuat rayuan, lelucon, siulan yang bernuansa seksual tentunya pada korban begitu. Lalu juga bisa dengan cara menatap korban dengan nuansa seksual ya, atau membuat korban tidak nyaman aja gitu ya, seperti itu. Lalu juga mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, video gitu ya yang bernuansa seksual kepada korban, padahal korban sudah melarang untuk tidak apa namanya, untuk tidak mengirimkan pesan tersebut gitu ya. Nah, lalu juga misalkan mengambil, merekam ya, apalagi mengedarkan begitu ya, foto, audio apa ataupun visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Lalu juga mengunggah gitu ya, foto tubuh ataupun informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Lalu juga menyebarkan informasi terkait tubuh atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban ya, itu juga sama ya, kekerasan seksual. Mengintip bahkan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi atau nada ruang yang bersifat pribadi ya, seperti itu. Lalu juga membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban. Nah, ini salah satunya yang menjadi tindakan kekerasan seksual Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa ya. Seperti itu. Sebentar. Nah, ada lagi nih, memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual begitu ya, jadi pengancaman ya, seperti itu. Lalu menyentuh juga, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, apalagi mencium mungkin ya, atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban, membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban, memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual, memperhatikan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual, melakukan percobaan perkosaan, apalagi ini gitu ya, memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi, memaksa atau memperdayai korban ya untuk hamil, lalu juga membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja gitu, ataupun melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Nah, itu dia Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa. Jadi kita hanya sekedar bersiul saja gitu ya, tapi itu akan menjadi apa ya? Ada beberapa orang yang memang tidak apa ya, merasa oh kalau itu hanya apa namanya, joke saja gitu ya. Tapi ada juga beberapa orang yang memang tidak nyaman dengan siulan-siulan bernuansa seksual begitu ya, seperti itu, dan itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual begitu. Dan ini semuanya ada Bapak Ibu semuanya di Permen PPKS di pasal 5 ya, ayat 2 begitu. Nah, apabila terjadi hal tersebut ya, sivitas akademika siapapun itu begitu ya, yang bisa merasa jadi korban seperti itu, bisa melaporkan kepada Satgas PPKS ya, dan nanti akan tentunya tidak akan langsung dituduh gitu ya, diverifikasi juga gitu kan, di apa namanya, diinterogasi dan sebagainya gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan memang terbukti, dan ini harus ada sanksi begitu ya, harus ada sanksi. Ini sanksinya dari mulai sanksi ringan ya, nanti tergantung kasusnya begitu, ada ringan, ada sedang, ada sanksi berat begitu ya, seperti itu. Dan kalau tidak kalau sampai tidak diberikan sanksi oleh perguruan tinggi ya, maka nanti ini akan perguruan tinggi malah akan mendapatkan sanksi administratif gitu dari kementerian ya, berupa penurunan tingkat akreditasi ataupun penghentian bantuan keuangan, bantuan sarana atau prasarana lainnya. Dan tentu saja ini tidak diharapkan oleh Universitas Galuh begitu ya, seperti itu. Jadi
untuk meminimalisir hal ini gitu, makanya kita sosialisasikan. Jadi semuanya ini Sivitas Akademika juga lebih berhati-hati gitu ya dalam bertindak gitu kan seperti itu. Dan kalau memang sudah ada yang terjadi, silahkan bisa untuk dilaporkan dan kita akan proses semuanya gitu ya. Tim Satgas akan proses semuanya dan diharapkan tidak sampai apa ini ya dampaknya keluar kampus gitu kan, itu juga tidak diharapkan ya oleh Universitas Galuh gitu ya. Jadi ada trust issue di luar sana mengenai kondisi kekerasan seksual di Universitas Galuh kan tidak enak juga gitu ya. Dan ini akan mempengaruhi ini juga ya ke apa apalagi apa sedang penerimaan mahasiswa baru misalkan kan seperti itu. Nah, jadi silahkan nanti juga akan ada link gitu ya, link untuk apa Sivitas Akademika bisa melapor secara langsung dan tentunya ini akan apa namanya akan ada perlindungan gitu ya, akan ada perlindungan untuk korban gitu ya. Jadi di sini juga apa sih namanya kerahasiaan pasti tentu akan dijaga ya. Dan nanti korban di sini akan ada pendampingan gitu kan seperti itu. Lalu juga perlindungan udah jelas. Lalu juga di sini akan ada pemulihan untuk korban gitu ya. Itu sih utamanya ya karena korban kekerasan seksual itu ya begitu gitu ya. Jadi tidak terlihatnya itu kadang misalkan dia jadi pendiam, dia jadi tidak mau kuliah lagi, dia tidak mau misalkan bimbingan lagi gitu ya. Nah, itu kan seperti itu kan menghambat sekali ya terhadap kelulusan mahasiswa gitu kan seperti itu. Dan untuk pelaku ya tentu saja pengenaan sanksi administratif begitu. Nah, Permen PPKS juga mengatur langkah-langkah pencegahan gitu ya, guna mengurangi dampak akibat kasus kekerasan seksual. Nah, seperti sekarang sosialisasi ini adalah upaya pencegahan dari Satgas PPKS gitu untuk tidak terjadi lah ya gitu seperti itu kasus apa kekerasan seksual di Universitas Galuh ya, dan ini diatur di pasal 6 dan pasal 7 Bapak Ibu semuanya. Nah, pasal 6 ini aturan untuk institusi ya, di mana di sini institusi itu mewajibkan mahasiswa, pendidik dan tendik mempelajari modul PPKS ya. Kalau tim Satgas sudah ini ya sudah mempelajarinya, bahkan udah tes begitu ya. Nah, untuk apa namanya penguatan tata kelola juga bisa apa pimpinan perguruan tinggi merumuskan kebijakan-kebijakan mengenai PPKS ini dan membentuk satgas gitu ya, dan menyediakan laporan apa namanya laporan kejadian ini dan sebagainya gitu ya. Lalu juga untuk penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tendik, ini ya kita mengadakan komunikasi, informasi, edukasi juga di kegiatan pengenalan kehidupan kampus, ya baik pun itu organisasi kemahasiswaan atau jaringan komunikasi informal ya mengenai apa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual begitu. Nah, ini juga untuk individu juga kita bisa adanya pembatasan ya, pembatasan pertemuan individual yang paling bahaya itu one on one begitu ya. Jadi 2 orang gitu ya. Apalagi itu di luar wilayah ataupun jam operasional atau kepentingan kampus gitu. Kalaupun memang ini memang apa adanya kegiatan di luar wilayah jam operasional ya tentu saja nanti diperkuat dengan surat rekomendasi dari surat tugas dari atasannya begitu seperti itu. Untuk tindakan pencegahan apa namanya dan di institusi di sini alhamdulillah gitu ya telah terbentuk yang namanya Satuan Tugas dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual gitu ya, sudah terbentuk, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua ya siapa saja yang menjadi Satgas, dan ini akan bekerja 2 tahun ke depan ya untuk mendedikasikannya sebagai kita bisa mencegah dan menangani kekerasan seksual gitu ya.
Dan di sini ada tugas, wewenang, kode etik, dan batasan dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual begitu. Untuk tugasnya yaitu terbagi dalam 3 tugas, yaitu ada edukasi, ada penanganan laporan, lalu juga ada pemantauan dan evaluasi. Untuk edukasi ya seperti halnya pada hari ini kita mensosialisasikan mengenai apa itu kekerasan seksual gitu ya, seperti itu. Dan kita juga akan menyebarkan link survei begitu kepada seluruh sivitas akademika untuk mengisi link survei tersebut. Dari hasil itu survei tersebut kita bisa penanganan begitu ya, bisa penanganan harusnya seperti apa. Dan kalau misalkan ada laporan juga kita akan menindaklanjuti laporan tersebut ya. Dan di sini kita kode etiknya menjamin independensi ya, independensi dari Satgas gitu, dan kerahasiaan identitas dari pihak-pihak terkait juga kita jaga kerahasiaannya begitu. Dan Satgas juga melakukan pemantauan dan evaluasi gitu ya. Jadi ada monep nanti ya, dan laporan monepnya akan akan dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi gitu. Nah, mungkin itu dari Satgas PPKS ya, mengenai tugas, wewenang, kode etik, dan batasan begitu. Dan di sini kalau misalkan nanti ada keputusan perguruan tinggi itu pimpinan perguruan tinggi dirasa tidak adil ya, ini korban juga bisa meminta gitu ya, setelah ini oleh Satgas gitu, terus korban masih merasa tidak adil, ini korban bisa meminta Kemendikbudristek untuk melakukan pemeriksaan ulang ya. Dan ini diatur di pasal 51 dan 52 begitu ya, bahwa nanti akan ada pemeriksaan langsung dari Kemendikbudristek ke sini gitu ya, memverifikasi gitu kan, seperti itu terhadap hasil-hasil penanganan dari Satgas di Universitas Galuh begitu ya, seperti itu. Dan nanti juga ya pimpinan perguruan tinggi harus memantau dan mengevaluasi secara rutin seluruh kegiatan PPKS ini gitu kan, seperti itu. Dan ini diatur di pasal 54 dan 56 Permen nomor 30 ya, tahun 2021 begitu. Jadi di sini nanti ada laporan hasil monep setiap semesternya dari Satgas PPKS ya, mengenai kelima ini ya, ada 5 poin, ada kegiatan pencegahan, hasil survei, data pelaporan, nanti itu ada kegiatan penanganan, kegiatan pencegahan keberulangan kekerasan seksual kan ke pimpinan perguruan tinggi. Nah, dan kita sudah mempunyai kanal ya, jadi ada link Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa ini ketika terjadi kekerasan seksual silahkan bisa melaporkan. Ini ada ya di email juga, bisa email ataupun di website juga sudah ada ya linknya. Nanti di situ ada link survei ada, terus juga link pelaporan ada ya. Jangan takut untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual karena kita mengadakan perlindungan untuk korban begitu ya. Jadi kerahasiaan identitas yang terkait juga akan dirahasiakan begitu. Nah, gitu silahkan apabila ada yang mau mengadukan tindakan kekerasan seksual ya bisa melalui link tersebut Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini linknya gitu ya. Jadi ada formulir pengaduan begitu, ada link survei juga gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa bisa mengklik ini di websitenya Universitas Galuh begitu.
Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu ya mengenai apa yang bisa saya apa namanya sosialisasikan mengenai utamanya yang pertama ya di sini telah hadir satuan tugas pencegahan dan apa penanganan kekerasan seksual di Universitas Galuh gitu yang diharapkan kasus kekerasan seksual ini bisa diminimalisir seperti itu. Dan apa kita mengakomodir penanganan dari kekerasan seksual dan kita juga tadi sudah apa namanya menyampaikan apa-apa saja yang menjadi apa base-nya kekerasan seksual gitu. Jadi kita semua juga bisa bertindak lebih hati-hati lagi dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual ya. Nah, kita juga sudah ada buku panduannya, buku sakunya, Bapak Ibu semuanya, dan ini juga ada alur gitu ya, alur penanganan kekerasan seksual di Universitas Galuh ya. Jadi dari tahap pelaporan nanti kita verifikasi gitu ya, lalu kita juga investigasi sambil ada tahap apa pendampingan. Habis itu baru nanti hasil investigasi kita laporkan kepada pimpinan perguruan tinggi begitu ya. Jadi nanti pun apabila ada bukti gitu kan, nanti juga bukti-bukti tersebut akan diverifikasi ya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku gitu ya. Dan semuanya akan dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi. Dan untuk penanganan korban pun ya apabila dirasa penting mendapatkan sebuah rujukan ya kita berkolaborasi dengan pihak eksternal dari luar kampus begitu ya, seperti misalkan dengan medis ya, dengan pihak hukum gitu ya, psikologis dan sebagainya begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa itu yang dapat saya sosialisasikan di sosialisasi hari ini. Diharapkan dengan sosialisasi ini Universitas Galuh zero korban ya dan pelaku kekerasan seksual begitu. Kita semangat untuk menjadikan tempat pendidikan ini aman dan nyaman sehingga mahasiswa optimal dalam menimba ilmu di Universitas Galuh begitu. Sekian pemaparan dari saya sebagai anggota tim Satgas Universitas Galuh. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Rektor 1 yang sudah menyempatkan waktunya untuk senantiasa bergabung dalam acara sosialisasi kali ini. Baik, berikutnya yaitu sesi tanya-jawab. Mungkin akan dibatasi minimal 2 pertanyaan, maksimal 2 pertanyaan. Maka disilakan kepada Bapak Ibu ataupun mahasiswa yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya, jika ada korban tapi tidak mau melaporkan ke Satgas, malah melaporkannya ke Prodi, apakah kemudian Prodi bisa meneruskan atau pihak-pihak lain lah misalnya yang mewakili korban? Itu saja mungkin. Mungkin terima kasih kepada Bapak yang sudah bertanya. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Marlina untuk menjawab pertanyaan. Baik, ya sangat bisa. Ya, siapapun itu yang memang mendengar dari korban begitu, silahkan untuk bisa menyampaikan ke Satgas. Tetapi harus dengan persetujuan korban juga begitu Pak
gitu ya. Takutnya juga korban tidak mau eh, apa melaporkan juga gitu ya. Nah, nanti Prodi juga bisa begini membujuk gitu. Membujuk korban untuk bisa melaporkan atau bisa juga sih meminta tim Satgas untuk bisa ya udah membujuk korban untuk melaporkan ke tim Satgas begitu, Pak. Jadi boleh-boleh aja. Jadi tidak dalam bentuk laporan mungkin ya kalau dari Bapak ini gitu. Jadi hanya menyampaikan saja ada begini nanti Ya, tim dari Satgas kita langsung ke korban begitu. Seperti ya. itu. Karena Ya, kan mungkin itu selama saja, ini Pak. banyak takut mungkin ya, korban dimungkinkan takut Iya, identitas kebanyakan terusnya. seperti itu. Karena kita mempunyai teknik-teknik gitu Pak untuk bisa apa ya? Ya kita menjaga sekali korban gitu seperti itu. Karena kan takut, malu dan sebagainya mungkin itu Pak. Ya mungkin sarannya proaktif dari Satgas ya Iya, kalau ada ya informasi nanti begitu. ya begitu Pak. Dan jadi seluruh sivitas akademika juga bisa menyampaikan gitu ke pihak Satgas secara langsung seperti itu. Nanti pihak Satgas yang akan proaktif ke korban begitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Bu di kolom chat. Saya bacakan ya Bu. Boleh? Saya menerima aduan terkait hal ini. Apakah Satgas akan memastikan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak hanya sanksi administrasi saja? Kalau tidak salah, tadi sanksi yang dikenakan hanya administrasi. Mengingat mahasiswa hanya sekitar 4-6 tahun saja ada di sini. Sementara pelaku bekerja di sini sudah lama. Oh gitu ya. Ya, itu kan sanksi administratif itu dari pihak ini ya, dari pihak PT gitu ya, perguruan tinggi seperti itu ya. Sanksi itu kan nanti kita juga berkolaboratif juga dengan pihak. Kalau memang ini harus ada jalur hukum dan sebagainya, ya kita akan pihak Satgas akan berkolaboratif juga dengan pihak hukum gitu. Jadi Satgas itu hanya menampung ya dan kita menjamin kerahasiaan dari pihak-pihak terkait gitu ya, baik itu saksi, baik itu korban gitu ya, seperti itu. Dan nanti kita verifikasi dan sebagainya, kita investigasi, baru kita laporkan ke PT, ke pimpinan PT, nanti pimpinan PT yang akan eh, melakukan sanksinya begitu ya. Dan sanksinya kalau memang eh, harus lebih dari sanksi administratif, ya itu akan dilakukan juga gitu kan, seperti itu ya. Nah, jadi yang tadi dijelaskan hanya sebagai lingkup di eh, pendidikan tinggi sesuai dengan Permen nomor 30 begitu. Dan apabila dirasa masih tidak adil kan tadi juga nanti bisa eh, kementerian langsung yang akan memverifikasi gitu dan menginvestigasi gitu sehingga nanti sanksi apa sih yang harusnya eh, apa didapatkan oleh pelaku gitu ya. Dan pelaku bukan hanya eh, dosen tenaga kependidikan begitu ya, tapi juga bisa mahasiswa juga bisa menjadi pelaku kan seperti itu. Jadi ya pasti sanksi yang seadil-adilnya begitu. Mungkin itu ya, apakah sudah terjawab atau belum? Terima kasih. Baik, mungkin kan sedikit pencerahan ya Bu. Terima Iya kasih betul. atas Ibu dan terima kasih juga atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Ibu. Sama-sama. Dan saya ingatkan kembali untuk seluruh peserta Zoom kali ini, baik mahasiswa, dosen, untuk mengisi link survei dan link absen yang sudah tertera di kolom komentar. Baik, menginjak susunan acara terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah, acara sosialisasi kali ini sudah selesai. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian acara sosialisasi dari PPKS Universitas Galuh. Semoga kita dapat bertemu kembali di kegiatan selanjutnya. Saya, Devi Karina,
mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata maupun perilaku yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekali lagi diingatkan kembali kepada seluruh peserta, Bapak, Ibu dosen, serta mahasiswa untuk mengisi link survei dan link absen yang sudah tertera di kolom komentar. Terima kasih. Atur nuhun Bapak Ibu sadayana sudah hadir di acara hari ini. Mangga yang mau live silakan. Jangan lupa link absen dan link surveinya diisi. Atur nuhun. Mana sih dah?